Marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Tuhan, karena rahmat serta karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di sini pada siang hari ini, hari Senin tanggal 17 Januari 2022 akan dilaksanakan kegiatan Afaran yang rutin kita lakukan setiap pergantian shift. Kepada perawat pelaksana yang dinas pagi, dipersilakan menjelaskan kondisi masing-masing pasien saat ini ke perawat pelaksana yang dinas sore. Dan untuk masing-masing ketua tim, saya persilakan memvalidasi data yang sudah ada untuk merencanakan tindakan keperawatan selanjutnya. Dipersilakan. Selamat siang, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan kondisi pasien saat ini. Jumlah pasien dari tim 1 saat ini adalah 4 dengan tingkat ketergantungan minimal 2 orang, parsial 2 orang, dan total care 1 orang. Untuk identitas pasien yang pertama, nama Nyonya S, umur 55 tahun, tingkat ketergantungan minimal care, diagnosa medis CA Mamai. Keadaan umum pasien baik, TTV terakhir pukul 13.00, tekanan darah 120 per 80 mmHg, suhu 36,8 derajat Celcius, nadi 82 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, GCS 15. Pasien mengeluhkan nyeri bagian mamai. Masalah keperawatan yang ditemukan adalah gangguan rasa nyaman nyeri. Implementasi yang sudah dilakukan, mengkaji tingkat nyeri dengan hasil nyeri sedang, dan mempertahankan tirai baring, lingkungan yang tenang, sedikit penerang, minimalkan gangguan lingkungan dan rangsangan, membatasi aktivitas, dan memberi obat analgesia dan sedasi sesuai pesanan. Untuk intervensi yang belum terlaksana, yang pertama, hindari merokok atau menggunakan nikotin. Yang kedua, berikan tindakan yang menyenangkan sesuai indikasi seperti kompres es, posisi nyaman, teknik relaksasi, bimbingan imajinasi. Yang ketiga, hindari konstipasi. Dan untuk evaluasi swab, pasien mengatakan nyeri mamai berkurang, pasien nampak rileks, masalah nyeri sebagian teratasi, dan lanjutkan intervensi. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang keadaan pasien di ruang anggrek saat ini. Selamat siang. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Untuk menjelaskan kondisi pasien saat ini, jumlah pasien dari tim 1 saat ini adalah 3 orang dengan tingkat ketergantungan pasien care 2 orang dan total care 1 orang. Identitas pasien yang pertama, nama Tuan R, umur 50 tahun, tingkat ketergantungan partial care. Diagnosa medis, fraktur femur 1/3 distal. Keadaan umum pasien lemah, tanda-tanda vital terakhir pukul 13, tensi 130 per 70 mmHg, suhu 37,5 derajat Celcius, nadi 64 kali per menit, dan respirasi 22 kali per menit. GCS 15. Pasien mengeluhkan tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Masalah keperawatan yang ditemukan adalah hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan terpasang gips atau traksi. Implementasi yang sudah dilakukan, yang pertama, mengkaji kemampuan klien dalam beraktivitas, mengkaji kesiapan untuk meningkatkan aktivitas, dan ketiga, memberikan bantuan sesuai kebutuhan dan anjurkan penggunaan mengikat gigi atau rambut dengan duduk dan sebagainya di tempat tidur. Intervensi yang belum terlaksana, yang pertama, dorong pasien untuk partisipasi dalam memilih periode aktivitas seperti atau meningkatkan toleransi terhadap kemajuan aktivitas dan mencegah kelemahan. Kedua, jelaskan pada pasien pentingnya melakukan aktivitas sesuai kemampuan. Evaluasi atau SWOT. S. Pasien mengatakan sebagian aktivitasnya bisa dilakukan di tempat tidur. O. Pasien nampak terbaring lemah.
A. Masalah belum teratasi, dan B. Ulangi intervensi. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang keadaan pasien di kamar darurat saat ini. Terima kasih untuk perawat pelaksana yang telah menyampaikan kondisi dari semua pasien saat ini. Mungkin ada yang perlu ditambahkan dari masing-masing ketua tim untuk memvalidasi data. Kalau sudah tidak ada tambahan dari, mari kita langsung saja menuju ke ruangan pasien. Tadi sudah bersama-sama melakukan kegiatan timbang terima. Saya berharap dengan adanya kegiatan ini proses pendelegasian tugas antar shift bisa jelas dan terstruktur. Mungkin dari pasien tadi ada yang masih harus didiskusikan lagi. Iya, ada. Ada tambahan dari pasien kamar 7, atas nama Nyonya N, masih mengeluh nyeri bagian pos operasi. Dan sudah diberikan terapi obat tramadol yang sesuai dengan anjuran dari dokter. Untuk intervensi selanjutnya, pasien Nyonya N berikan posisi yang nyaman dan ajarkan teknik distraksi relaksasi. Bila perlu konsulkan lagi ke dokter jaga. Untuk terapi obat apakah masih bisa diberikan atau diganti dengan obat yang lain. Terima kasih atas kerjasamanya dari ketua tim 1 dan ketua tim 2. Demikian tadi beserta perawat yang pelaksana yang telah bekerja dengan baik. Demikian tadi timbang terima ini, semoga apa yang telah kita lakukan hari ini memberikan banyak keuntungan bagi kita semua. Dan kita diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas masing-masing. Demikian saya akhiri dan terima kasih. Akhir kata, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk bergabung bersama kami di Perguruan Tinggi Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena di Universitas Pembangunan Indonesia Manado ada begitu banyak pilihan fakultas seperti Fakultas Keperawatan ditambah dengan profesi nurse, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Sastra, Fakultas Teknik, dan Fakultas Fisip. Maka dari itu saya mengajak yang masih bingung memilih perguruan tinggi, ayo bergabung bersama kami menjadi bagian dari